application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas orang-orang sebutnya itu pasukan berani mati. Apa ya? Pokoknya pasukan berani matinya Jokowi gitu. Ya. Dia pasukan berani mati Jokowi ini katanya mau membela Pak Jokowi yang selama ini selalu disudutkan, ya, dipersalahkan. Wah, kira-kira begitu. Nah, nanti kita lihat bentuknya seperti apa ini pasukan berani mati Jokowi, ya. Tapi sebelum saya bahas itu, kita lihat nih ada dua hal nih ya yang menarik ya. Yang pertama ini saya kasih lihat videonya Habib Rizik ya, yang menurut saya memprovokasi, yang kaitannya dengan Fufu Fafa. Ini menarik videonya. Kita dengarkan dulu ya, simak nih ya videonya. Oke, ini dia. Pusing kita lihat di Twitter, kok yang ribut jadi pendukung Anies sama pendukung PKS. Ada urusan apa? Sadar saudara, pendukung Anies kawan seperjuangan kita, pendukung PKS kawan seperjuangan kita. Kenapa kita mau diadu domba? Pendukung PKS, saudara, nyerang Anies. Pendukung Anies nyerang PKS. Lu kayak kekurangan musuh loh. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara, di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara, pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab yang kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Anda dengar sendiri ya, ajakan Habib untuk menyerang Fufu Fafa, babenya, kakaknya, adeknya, gitu ya. Astaga, ya sudahlah, Anda simpulkan sendiri ya. Kemudian ini yang sering saya bahas ya, mengenai koran Tempo gitu ya. Ya yang selalu menyerang Jokowi dan keluarganya. Nggak tahu kenapa ya. Ya kalau mau menyerang kebijakan atau langkah-langkah Pak Jokowi yang salah, ya oke deh. Tapi kalau terus-menerus gara-gara mungkin presiden yang, atau maksud saya capres yang didukung oleh Tempo ini kalah, mungkin ya. Terus dia serang itu yang namanya Jokowi dan keluarganya. Kita lihat nih ya, cuitan Tempo ya. Dia memplesetkan IKN menjadi Ikatan Keluarga Nebeng. Kurang ajar memang nih Tempo ya. Baca nih, seakan segala sesuatunya kebetulan. Kaesang merasakan kemewahan nebeng jet pribadi, mengikuti jejak Jokowi nebeng PDIP. Kurang ajar kan? Dia bilang Jokowi nebeng PDIP. Dari mana ini narasi seperti ini? Ini makin kebablasan ini Tempo ya. Dan Gibran nebeng MK katanya. Ya sudahlah, terserah lo ya Tempo ya. Ternyata kesuksesan mereka tak lepas dari nebeng. Anda lihat itu ya. Saran saya ini nggak usah dibeli lagi ya majalah Tempo. Terus terang saya pernah berkali-kali bicara ya, bahwa Tempo dulu
waktu zaman saya masih kuliah ini salah satu majalah favorit saya. Tapi makin ke sini dia makin ke sono gitu ya. Ya oke deh. Nah, ini kita mulai masuk nih ya mengenai pasukan berani mati yang mau membela Jokowi. Ini Republik Merdeka Online ya. Minggu ya 2 hari lalu ya. Memberitakan bahwa pasukan berani mati yang mau bela Jokowi nggak jadi nongol di patung Garuda. Waduh, kenapa dia nggak berani nongol? Jadi begini menurut Republik Merdeka Online ya. Di hari Minggu itu, hari Minggu siang, aktivitas di kawasan Patung Kuda ya, yang katanya tempat mau berkumpulnya pasukan berani matinya Jokowi, terpantau normal-normal aja gitu ya. Tidak ada aktivitas yang heboh katanya ya. Tidak ada penutupan jalan. Kenapa tidak ada penutupan jalan? Begini loh, kalau orang mau demo itu kan harus memberitahu dulu dong ya kepada pihak kepolisian. Sehingga polisi berjaga-jaga. Nah di sini tidak ada penutupan jalan, berarti kan polisi tidak diinformasikan. Kenapa polisi tidak diinformasikan? Nah nanti kita lihat. Dan juga tidak ada kerumunan massa dari pasukan berani mati itu ya. Yang dikabarkan beberapa hari sebelumnya itu akan melakukan apel akbar di kawasan Patung Kuda itu ya. Nah, katanya pasukan berani mati Jokowi ini bertujuan untuk mengawal bapak kandung dari Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka hingga berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober 2024 mendatang. Iya, karena Jokowi sekarang terus saja diserang. Dulu impeachment nggak bisa, sekarang mau pakai kekuatan netizen, media sosial, dan juga beberapa media massa kompor ya, seperti Tempo tadi dan juga yang suara.com yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Ya, nah itu yang diberitakan oleh Republik Merdeka Online. Nah, lebih lanjut, Republik Merdeka Online bilang, pantauan mereka sampai jam 1:15 siang, jalanan itu di Medan Merdeka terlihat ramai lancar, tidak ada hambatan. Malah banyak pengunjung Monas ya pada waktu itu yang terlihat warawiri ya, karena ada kegiatan acara HUT ke-79 TNI di kawasan Monas. Ya. Oleh karena itu, menanggapi hal ini, mantan Panglima TNI yaitu Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menegaskan bahwa informasi apel pasukan berani mati bela Jokowi ini adalah hoax katanya. Terima kasih Pak Gatot Nurmantio. Karena kata Gatot ya, sejauh ini tidak ada penjelasan dari pihak kepolisian atau pihak Menko Polhukam. Iyalah, kalau ada demo besar-besaran begitu pasti ada berita dari kepolisian. Oke, kami menerima permintaan atau pemberitahuan bahwa pasukan bela mati Jokowi itu akan melakukan apel. Ya. Pasukan berani matinya Jokowi mau melakukan apel. Ternyata tidak ada pemberitahuan ya. Namun meskipun demikian, Pak Gatot bilang kalau ternyata itu benar, maka Presiden Jokowi sudah pasti mengetahui dong, atau setidaknya mengambil sikap ya. Karena Pak Jokowi kan sebagai presiden masih bisa mengandalkan Pas Pampres, TNI dan Polri ya, untuk melindungi dirinya dari rongrongan pihak-pihak yang mau mau menurunkan Pak Jokowi di tengah jalan. Ya udah tinggal 27 hari lagi nih, 27-26 hari lagi. Masih aja ya pakai isu fufu fafa lah, nebeng lah, segala macam tadi ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi nih ya, Warta Kota. Warta Kota juga memberitakan hal ini dengan fotonya Habib Rizik di bawah itu. Nah lihat ya. Di sini judulnya pasukan berani mati Jokowi gagal ke Jakarta. Memang ada rencananya.
Oke lah, lanjut tuh ya. Kemudian Habib Rizik bilang, pasukan berani mati, kira-kira gitu ya. Ini pasukan cari mati. Ya, kenapa dia bilang begitu? Jadi begini ceritanya, coy, ya. Nah, Habib Rizik sebelumnya itu menyerukan kepada umat Islam, khususnya laskar-laskar Islam, menyambut kedatangan pasukan berani mati Jokowi yang viral di media sosial. Wah, jadi katanya nih ya, itu katanya kan aksi damai ya, yang akan dihadiri oleh 20.000 orang anggota pasukan berani mati Jokowi, ya. Nah, aksi damai itu akhirnya gagal. Wah, di sini seakan-akan Habib Rizik bilang, kan, gagal kan, nggak datang, ya, sepi, nggak ada, ya kan. Warta Kota bilang sih, memang belum diketahui mengapa aksi damai itu gagal. Pertanyaan saya, memang ada pernyataan resmi akan ada aksi damai dari pasukan berani mati Jokowi. Kapan? Gitu ya. Ya. Kemudian Warta Kota ini mencurigai atau menduga katanya ya, pemicu gagalnya aksi damai ini karena sebelumnya Habib Rizik menyampaikan seruan kepada umat muslim, khususnya laskar-laskar Islam. Menarik nih ya. Yang mana Habib meminta seluruh umat Islam mempersiapkan diri dengan mengasah golok hingga tajam untuk menghadapi 20.000 pasukan berani mati Jokowi, ya. Nah, seruan itu kan sudah viral, ya kan? Mungkin dari antara Anda juga mungkin sudah ada yang dengar ya. Termasuk tadi yang di awal itu seruan mengganyang fufu-fafa dan segala macam. Oke. Nah, Jakarta1.com juga memberitakan ya kira-kira seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio. Dikatakan di sini terkait pasukan berani mati bela Jokowi, Gatot Nurmantio bilang kalau benar artinya Presiden Jokowi tidak percaya TNI Polri. Iya, nggak benar artinya. Artinya gitu ya, artinya nggak benar. Kalau benar ada pasukan bela mati Jokowi, artinya Pak Jokowi nggak percaya itu sama TNI Polri. Iyalah ya. Tapi karena Pak Jokowi percaya, maka itu adalah berita yang hoax. Ya, jelas. Nah, oleh karena itu, patrolipos.com juga memberitakan hal yang sama kemarin ini ya. Apa beritanya? Jakarta baik-baik saja tuh. 20.000 pasukan berani mati Jokowi apel di Patung Kuda itu terbukti hoax. Oke? Inilah hal-hal seperti inilah seakan-akan ada pasukan bela mati Jokowi ya, yang berani mati. Seakan-akan isu ini dihembuskan mau menciptakan persepsi masyarakat Pak Jokowi ketakutan. Sehingga diam-diam dia cawe-cawe atau apalah sebutannya mau menggalang pasukan yang berani mati untuk dia. Kan jadi ini juga ya, secara langsung atau tidak langsung tambah menyudutkan Pak Jokowi yang seakan-akan ketakutan. Padahal dia punya TNI Polri. Buat apa itu pasukan berani mati? Ya kan? Itulah hoax. Ya. Tapi hoax itu seperti pisau bermata dua. Ya. Menyudutkan Pak Jokowi juga, yang intinya bilang tuh takut dia sampai kerahkan pasukan gitu ya, kira-kira gitu. Nah, menariknya ya di sini kalau saya lihat dari berita ini ya, selain apa ya, ada nanti saya kasih lihat ya di bagian akhir ya, maka jangan di skip video saya. Berita bahwa ada pasukan yang berani mati dari Pak Jokowi ini ya, ternyata sebelumnya nih, selain ada satu orang lagi di belakang, nanti saya kasih lihat, itu katanya disebarkan oleh Amin Rais dan Habib Rizik Syihab melalui channel YouTube mereka pekan lalu. Artinya yang disebarkan oleh Amin Rais dan
Habib Rizik Syihab itu adalah hoax belaka. Oke? Jakarta baik-baik aja tuh ya. Nggak ada pengerahan massa teriak-teriak selamatkan Jokowi, nggak ada. Apalagi aksi anarkis, bakar-bakar halte, bakar-bakar SPBU, bakar-bakar ban ya, sebagaimana yang katanya di sini dinarasikan oleh Habib Rizik dalam orasinya di medsos. Ya, sehingga dia mengundang laskar-laskar Islam untuk asagolok katanya ya, untuk menghadapi pasukan berani matinya Jokowi ya. Oke. Menarik ya, menarik menurut saya. Nah, kita lihat nih. Siapa selain Amin Rais dan Habib Rizik Syihab yang menyebarkan mengenai pasukan berani mati Jokowi yang hoax itu? Ada satu orang, Ari Prasetyo ya. Dia sejak 5 September ya kira-kira 19 hari lalu sudah mencuit di Twitter. Saya nggak tahu ya siapa dulu ya, Amin Rais dan Habib Rizik Syihab dulu atau Ari Prasetyo dulu ini. Dari 5 September. Di sini dia mencuit begini, siapa yang mengerahkan dan membiayai mereka para pemuja berhala Mulyono? Ini kurang ajar juga ya. Ganti nama Jokowi dengan Mulyono ya. Pasukan berani mati Jokowi siap masuk Jakarta katanya ya. Pasukan berani mati pembela Jokowi berencana mengadakan apel akbar di Tugu Proklamasi Jakarta. Di sini ngomongnya Tugu Proklamasi ya. Tapi yang itu patung kuda, yang nggak tahu makanya namanya berita hoax ya. Pada Ahad atau Minggu 22 September 2024. Nah, di situ di bawahnya tuh ada foto. Nah, ini foto ini menarik, ntar saya bahas ya. Di konten saya sebelumnya udah saya bahas sekilas, tapi ini saya bahas lagi lebih detail mengenai foto ini. Ya. Apel ini bertujuan untuk, nah nanti kita lihat berita lebih komplitnya. Tapi saya mau konsentrasi di foto ini dulu ya. Dan dengan judul di bawahnya, pasukan berani mati siap masuk Jakarta. Nah, kita lihat nih fotonya. Nah, sebelum saya lihat fotonya, kita lihat dulu dah nih yang saya janjikan tadi, berita yang dicuit oleh Ari Prasetyo. Ini saya lanjutkan dari apel ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menjaga Presiden Jokowi dan keluarganya dari berbagai ancaman yang dianggap berusaha menggulingkan kekuasaan. Hal ini diungkapkan oleh koordinator pasukan berani mati pembela Jokowi. Ada orang katanya nih Ari ya, yang namanya Sukodikdo Wardoyo ya, dalam pernyataannya kepada wartawan pada Rabu 4 September ya. Pasukan berani mati pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta. Itu kata Ari ya. Tapi tuh media-media massa yang apa ya, yang mainstream seperti Kompas, Detik, media Indonesia, bahkan Tempo pun tidak pernah membahas itu pasukan berani mati. Oke? Nah, di sini ya fotonya itu, bentar nih. Fotonya itu kemudian dibahas oleh Partai Sosmed. Ya. Partai Sosmed bilang begini, loh kok ada Hasto? Loh, kok ada Jarod di foto yang itu gitu ya. Ntar saya kasih lihat fotonya yang detail. Faktanya itu adalah acara pembekalan relawan arus bawah Jokowi pada tanggal 31 Januari 2019. Foto 5 tahun lalu. Ya. Dia mencolek tuh Ari Prasetyo 85 itu yang menyebarkan hoax itu. Gambar ketiga adalah foto asli yang kalian crop. Nah, ini kita lihat dulu nih foto ketiganya yang di kanan bawah ya, yang di cuitannya Partai Sosmed. Ini foto aslinya. Foto aslinya itu ada lingkaran merah ya, wajah wanita. Nah, ini adalah foto para relawan arus bawah Jokowi yang pada tanggal 31 Januari 2019 hadir dalam acara pembekalan. Lah, ini nih foto aslinya yang juga saya pakai sebagai thumbnail ya. Nah, kita lihat nih ya. Itu ada poster-poster yang diangkat begitu ya. Kemudian
Nah, sama yang di lingkaran ini, yang wanita itu sebelah kirinya ada Hasto. Ya ini foto 5 tahun lalu dipakai oleh Ari Prasetyo, seakan-akan foto itu inilah orang-orang pasukan berani mati Jokowi, gitu maksudnya, ya kan? Nah, di foto yang ini juga ada Jarod. Iya, karena ini foto 5 tahun yang lalu, bukan pasukan berani matinya Jokowi. Nah ini kan, aduh, menyebarkan hoax, dungu banget gitu ya. Dungu banget. Oke? Nah, oleh karena itu, kemarin Partai Sosmed mencuit lagi. Sekarang sudah tanggal 23 September nih, kira-kira begitu. Dan hoax pun berlalu begitu saja tanpa ada permintaan maaf sama sekali. Iya, harusnya yang menyebarkan hoax ini si Ari Prasetyo, ya, dan juga tadi kan disebutkan ada Amin Rais dan Habib Rizik Syihab, ya kan? Kok berlalu begitu saja tanpa ada permintaan maaf? Kan mereka yang nyebarin, menghebohkan, ya kan? Akan ada pasukan berani mati. Ya, oleh karena itu, mulai sekarang, sebenarnya bukan mulai dari sekarang, mulai dari dulu-dulu. Kalau ada berita-berita yang seperti ini, jangan langsung Anda percaya. Apalagi terakhir ini yang terus digoreng sampai bau angus seperti Fufu Fafa, nebeng private jet, dan lain-lain gitu ya. Ya sudahlah, itu adalah usaha-usaha dari mereka yang capresnya dan cawapresnya kalah. Yaitu ya biasalah kelompok anak aba 26% dan kelompok ciu dirijen yang suka mabok itu kan waktu kampanye kan, yang geber-geber motor yang digebukin sama tentara, yang akhirnya cuma dapat 16%. Ya kerjaan mereka lah, ya, yang nggak bisa move on gitu. Ya kita tunggu saja, sebentar lagi tanggal 20 Oktober Pak Prabowo Subianto akan dilantik bersama Gibran, ya. Kita lihat lagi. Setelah tanggal 20 Oktober, mau apa lagi mereka? Ya Pak Jokowi sudah tidak memerintah lagi. Mau ngapain lagi sama Pak Jokowi? Aduh, kasihan banget ya orang-orang yang nggak mau move on gitu ya. Aduh, termasuk itu ya media massa seperti tadi saya sebut Tempo dan Suara.com. Oke deh. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.